لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Pertanyaan yang kesekian kalinya Buya, yang saya tanyakan mumpung masih pada bulan Rabiul Awal, katanya menghormati Rasulullah SAW. Pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, Buya sering menerangkan Allah sendiri yang mengangkat Rasulullah SAW, tidak pernah mengundang atau memanggil Muhammad, ya ayuhan Nabi, ya Rasul, dan seterusnya. Tetapi pada kitab Ad-Daibai saya tidak terasa ya Rabbi sholli ala Muhammad. Itu penghormatan atau bagaimana yang saya tanyakan? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kalau ya Rabbi sholli ala Nabi kan bisa padahal sih, kan udah lama ya, tidak ada yang menyinggung-nyinggung. Terus pada sholawat aqolus sholawat sholawat ala Muhammad, itu juga penghormatan atau bukan? Yang ke satu itu Buya. Yang kedua, belum lama kalau sholat Jumat itu kan didahului dengan khutbah. Khotibnya PKL Buya. Ya PKL, paham kan? Karena praktek. Ini boleh tidak? Maksudnya itu. Khotibnya PKL tuh. Ya seperti anak-anak SMA, SMK tuh. PKL di masjid saya. Cuman imamnya ya saya yang mengimamnya. Satu lagi Buya. Terus imam masjid Jum'ah, apakah bacaan Fatihahnya ini paling terbaik begini? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kesananya satu-satu. Itu apa yang terbaik begitu? Udah cukup. Penjelasan Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan singkat saja, tolong tanda-tanda baca dalam Al-Quran itu sampai sekarang masih berlaku ya, belum ada yang merevisi. Semua orang sepakat bahwa itu tanda-tanda baca itu adalah untuk mempermudah orang non Arab membacanya, makanya dikasih harokat. Ya perlu kita ketahui bahwa huruf Arab itu dulu ya, waktu Nabi masih hidup itu hanya 15 huruf. Alif, tongkat lurus, gambar jukung. Itu gambar jukung nih bisa dibaca ba, dibaca ta, bisa dibaca ya, bisa dibaca na. Dulu sama beda bahasa Indonesia ejaan lama, ada topongnya kalau tuh. Sekarang dihapus ya, dibacanya kempek apa kempek. Pondok pesantren kempek, itu udah bingung. Mbok berek mbok berek, bebek apa bebek. Bayangkan ini ba, ta, sa, ya, na. Kemudian orang ruku bisa ja, bisa ha, bisa kho. Nanti bisa fa, bisa kof, bisa sif. Bayangkan itu kerja keras para ulama memberi tanda titik-titik. Oke? Terus harokatnya juga ya, maliki. Terus kan mim, lam, kaf. Supaya jangan salah diberdirikan harokatnya. Betul enggak? Setiap ayat dikasih tanda. Kalau lam alif nggak boleh mandeg. Kalau sakta mandeg tapi tidak bernafas. Kalau sholat boleh boleh mandeg, langsung lebih bagus. Kalau kola bagusnya mandeg. Kan alamatul waqfil mamnu ma'al anal fasala aula. Kan ada aturannya. Dihormati nggak? Kalau nggak ya dibuang aja tanda-tanda bacanya, biar bebas enaknya. Sebab tanda baca itu supaya jangan merubah arti.
Seperti sakta di Yasin, ya wailana mambasana mimarqadina hadza, boleh gitu? Mimarqadina hadza, enggak boleh. Mimarqadina, sakta dulu. Hadza ma wal asri innal insana lafi khusrin, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena bisa merusak arti. Makanya ada tanda lam alif. Oke? Nah, di Fatihah alhamdulillahirabbil alamin ada lam alifnya. Kenapa berhenti? Itu persoalannya. Ar-Rahmanir-Rahim kan ada lam alifnya, kenapa berhenti? Kalau berhenti itu merubah arti, paham nggak? Nah, sealam dunia mandek semua, saya bingung saya. Apa sealam goblok semua? Saya sendiri yang pintar tak gitu? Ya sekarang saya nggak mau menyalahkan siapapun, tapi mengimbau itu juga kalau mau, kalau enggak ya udah nggak apa-apa kok. Tolong hormati tanda baca dalam Al-Quran. Sebab kalau dilanggar bisa merubah arti. Sebab kalau ya wailana mambasa marqadina hadza, siapa yang membangunkan tidur kami ini? Tidur kami ini, marqadina hadza, tidur kami yang ini. Mawad rahmat, Allah tidak berjanji. Lelah, itu tuh begini. Ya itu gara-gara kita melawan ada Pak polisi. Kalau ada verboden, terobos tangkap enggak Pak? Tangkap. Ada S ya mandat tangkap, P tangkap, kan ada aturan-aturannya. Itu aja kok. Tapi kalau Anda tetap bersikeras alasannya nyong saya dari gurunya, ya mangga silakan. Toh akhirnya kita nanti di akhirat bertanggung jawab masing-masing. Semua Allah yang tahu ya. Siapa yang kafir, siapa yang munafik, siapa yang bid'ah, Allah yang tahu. Saya hanya melihat zahirnya saja. Allah tahu. Betul enggak? Apakah ini dosa? Ya dosa baca Quran salah bukan kayak dosa maksiat yang lain dong. Haram di situ bukan haram dapat dosa. Baca Quran kalau banyak salah dosa haram. Dikiranya haram baca Quran itu dikiranya dapat dosa. Ya udah kalau itu nggak usah baca Quran lagi deh, biar nggak dosa. Begitu maksudnya? Ya enggak juga. Ya sampai yang baca Qurannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin enggak ada masalah. Silakan aja wong pelo aja priben. Belajar lu wis pelo enggak ada tepok kena Gusti Allah, kenapa digawe pelo kono baca kan. Ya kan seperti itu. Kemudian yang kedua itu apa tadi itu? Hah? Iya, saya kan gini, saya juga sering ngasih salawatan sallallahu ala Muhammad. Malah riwayat salawat itu, ini hadis juga kan? Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Kan datang turun ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu ayat turun, para sahabat kan datang nanya, ya Rasulullah kaifa nusalli 'alaika, bagaimana? Kata Nabi sallallahu ala Muhammad, itu petunjuk Nabi, enggak salah kok. Sekarang Pak Haji Syukur nanya kepada saya, Bapak namanya siapa? Nama saya adalah Murabbil Arwah, adalah Fadilatul Syekh Profesor Dokter wong edan sudah mah. Cinta namanya Sakur, itu aja kok. Betul enggak? Ya iya. Nah, jadi kalau Anda ingin menambah Allahumma sholli ala mangga. Tapi saya pertimbangannya gini, kadang-kadang karena baca selawat itu 80.000 sehari. Kalau Allahumma sholli ala masa pragata kan. Jadi yang pendek saja gitu. Sallallahu ala Muhammad. Itu bukan menghina Nabi, tapi kita lagi ngejar target karena 80.000 bacaannya. Itu saja sudah 12 jam lebih loh. Kalau Allahumma sholli ala semua paling 10.000 nggak bakal selesai, itu aja. Gitu. Tetapi yang penting nanti juga sekalipun kita sallallahu ala Muhammad, saya kira asal hati kita mencintainya kan begitu, dan itu tidaklah maksud untuk menghinakan kanjeng Nabi, mungkin nggak ada masalah persoalannya, ya kan begitu.
Jadi saya tidak menyalahkan orang yang panggilnya Muhammad, mangga silakan. Ya kan begitu. Saya minta cintailah nabimu, kan begitu aja. Bagaimana cara menghormatinya itu tergantung kepada kemampuan orang yang berbeda-beda. Awas, saya ada orang menghormati, kalau tidak sesuai dengan standar saya, jangan marah dong. Yang bisanya semua aja. Pak Haji Syukur menghormati saya. Bentar lagi saya pulang mampir nih, kan gitu. Ada kopinya, apalagi gorengan boletnya, apalagi. Ternyata keluarnya air putih doang. Gimana ngundang-undang mesin? Lah jumpuinannya itu segimana? Saya pernah ada orang hormat, ada orang perempuan, Pak Haji gerpan ti Pak Haji, panas mampir dingin Pak Haji. Ngejar saya, narik tangan saya suruh mampir. Ini perempuan hanya pakai BH. Ayo, pantas nggak? Pantas nggak? Enggak. Saya marah nggak? Hampir mau marah. Cuma saya sadar, mungkin Gijawan lagi menghormati kita, bisanya begitu, kan gitu. Ya kalau sama yang sering-sering aja gitu. Ditarik-tarik perempuan hanya pakai BH kan enak juga sih. Iya, kan nggak layak. Oh itu tujuannya mah lagi menghormati kula, mung bisanya semono itu. Nabi saya kira lebih besar jiwa daripada saya kok, saya bisa kok, ya kan gitu. Mungkin saja Nabi juga tidak marah juga sih dipanggil Muhammad itu, mungkin nggak marah, apalagi itu dipanggil Muhammad, dilemparin mukanya juga nggak marah, nggak ada masalah. Kita kembali kepada ini masalah ruang privat kita dalam beragama itu, apa yang Anda yakini Anda lakukan, tapi jangan memaksakan kepada orang lain, paham nggak? Oke, saya mau uji dulu. Kalau imam di sini setelah salaman perempuan terus dia ngimami tidak wudhu lagi, sah nggak sholatnya? Jawab penting. Nah, ditanya dulu, lu mazhabnya apa? Oh Maliki, oh berarti Maliki boleh. Lu mazhabnya apa? Syafi'i. Wudhu dingin pakai Syafi'i. Nah itu saja. Jadi kalau orang mazhabnya Maliki ya silakan, Anda bermakmum boleh, dia sholatnya sah, Anda makmum juga sah. Dia jangan salah paham. Beda mazhab itu bukan suruh bertengkar, tetap kita saling menghormati, betul nggak? Jadi yang pakai jenggot ya silakan, yang tidak ya silakan, yang pakai cadar ya silakan, yang tidak ya silakan. Tapi jangan menghinakan orang yang tidak pakai cadar dong. Ibu pakai jilbab silakan, tapi jangan menghina orang yang tidak pakai jilbab dong. Itu hak dia kok, paham nggak? Betul Pak Polisi ya? Ya hormati dong. Siapa yang lebih mulia? Allah yang tahu. Yang pakai jilbab apa yang rambutnya rimbiakan, mana yang hebat? Allah yang tahu. Percaya nggak? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat lahir kamu itu. Walakin la yanzuru ila qulubikum, yang lihat adalah hatimu. Itu saja persoalannya. Belum tentu yang pakai udeng-udeng otaknya cerdas kok, betul nggak? Yang nggak pakai topi nggak ada urusan. Kalau pakaian itu Pak, itu bukan agama, itu budaya. Udah jangan bertengkar. Barakoh sendiri itu agama atau budaya? Itu budaya. Sayyidina Umar di pasar ada perempuan pakai cadar. Ada yang bisikin, Umar itu perempuan budak sahaya, bukan perempuan merdeka. Ditanya, ditotok, buka sadarnya, kamu merdeka atau budak? Saya budak. Buka, jangan ngebohongin orang, budak. Jadi kalau budak tidak boleh pakai cadar, kalau merdeka pakai cadar. Berarti pakaian itu pakaian kasta dong, gimana lagi? Paham nggak? Tapi kita tidak boleh melarang orang pakai cadar dong, itu hak dia, betul nggak? Tetapi kalau orang itu mau bikin paspor terus buka cadar nggak mau, ya masih dipakai paspornya juga, betul nggak? Jangan sampai terjadi kayak ada orang Arab ke Australia ceritanya gitu. Ridwannya kan ngecek paspor ini dengan mukanya betul nggak, sama nggak kan gitu, nggak mau dibuka ya diusir. Itu hak mereka kok itu mah, betul nggak?
Nah, jadi nanti saya ingin kejelas begini, mumpung ingat. Kalau pemerintah membuat aturan masuk kantor tidak boleh pakai, itu hak pemerintah, betul enggak? Jadi bukan melarang orang pakai cadar, tapi untuk menertibkan, kan gitu, paham enggak? Dan keselamatan di kantor masa nggak boleh? Awas jangan dipertengkarkan. Pendapat saya bener nggak kira begini? Bener nggak begini nih? Jangan melarang orang pakai cadar, tapi pemerintah punya aturan siapa yang keluar masuk supaya teridentifikasi, kan begitu. Maka hak yang punya kantor untuk melarang siapapun, betul nggak begitu? Jadi ini tidak bertabrakan. Makanya tolong dong kita bicarakan dengan kepala yang dingin, jangan emosi begitu, betul nggak? Ini belum udah geger, ini mana lagi? Ya coba, makanya ketika saya bisa memahami sudut pandang orang lain, pertengkaran dapat dihindarkan. Betul nggak? Ya itulah persoalannya. Iya, terus apalagi yang pertama tadi. Oh iya, begini, teori sholat Jumat, teori masjid dalam kitab-kitab kuning yang saya baca itu sudah kadaluarsa. Teori itu sudah zaman dahulu. Dulu masjid hanya boleh satu desa, nggak mungkin dong sekarang satu desa. Gimana lagi? Sekarang di desa ada masjidnya 5 kok. Mau bilang tidak sah gitu? Betul nggak? Kemudian persyaratan sholat Jumat harus muatinun, penduduk asli, begitu nggak? Ya kan begitu. Kemudian jumlahnya harus ada berapa? Nah sekarang saya nanya, di sekolah-sekolah SMP yang ada masjid kan? Ada nggak? Penduduk bukan? Sholatnya sah nggak? Mereka dulu tidak terpikirkan bahwa masjid itu untuk apa. Sekarang masjid di sekolah itu dalam rangka pendidikan agama Islam, membiasakan mereka sholat. Masa nggak sangat sosial? Paham nggak? Ya udah. Makanya udah nggak masalah. Dan jujur aja, ini pikiran kita, ide besar Nabi Muhammad itu tidak seluruhnya utuh sampai sekarang. Kayak kita kirim pasir ke Jakarta, ada lubang yang tadinya 4 kubik sampai Jakarta tinggal 3 kubik, loh. Belarat cepat yang jalan. Itu juga seperti itu. Jangan dikira ini persis, enggak. Percayalah. Apalagi itu agama. Buah-buahan saja begitu ditanam ke tanah yang lain rasanya beda. Apel di Australia enak nggak? Ditanam di kejadian kayak apa rasanya? Ideologi, agama, pemikiran semua akan berubah. Nabi dulu nggak pakai sarung kok. Ya jangan dibedain dong, gimana lagi? Ya kan? Ya sarung sama jubah, ya enak sarung dong. Ini kan fleksibel dan multipurpose. Habis makan nggak ada laperet. Iya kan? Habis mandi nggak ada anduk bisa kanggo lelap. Betul nggak? Malam tidur nggak ada selimut bisa kanggo kemulan. Jaket ongkep bisa kebut-kebut. Jubah mah angel, misalnya sarung lah gitu. Dan saya jujur, saya juga mencintai pakaian saya. Kenapa saya pakai batik? Ya saya orang Indonesia kok. Saya boleh bangga dengan karya anak bangsa. Ya dong, betul nggak? Itu kita tanamkan. Sebagaimanapun nanti fanatisme kita harus berhenti pada nasionalisme kita. Sudah. Sekarang kalau Arab Saudi sama Indonesia perang, yang bener Saudi, Indonesia yang salah. Umpamanya perang, kamu bela siapa? Bela Indonesia dong. Gimana? Salah benar adalah negeriku, kita bela semuanya. Itu gitu dong. So bakal dibeli dibela, sih agar menang ningdi. Lu mau tinggal di mana? Diusir di sana, bukan warga negara. Itu gimana lagi? Ini paling itu kita kalau persoalan madhab, persoalan suku, udahlah nggak usah fanatis lah, gitu aja kok. Setuju kan? Itu jadi
Masjid sendiri di pikiran Kanjeng Nabi tidak seperti ini kok. Ayo, Nabi bikin masjid pertama kali di mana? Di Madinah. Masjid apa namanya? Yuk kita tanya, wahai Nabi, apa tujuanmu bikin masjid? Nggak bisa jawab, sudah meninggal kok. Tapi kan artefaknya, makanya kita lagi menggali namanya arkeologi pengetahuan. Jadi artefak-artefak itu kita bangkitkan kembali untuk membuktikan sesuatu fakta sejarah. Dulu Nabi, latihan perang di masjid, betul kan? Rapat-rapat di masjid, betul? Mendamaikan orang bertengkar di masjid, betul? Mendidik orang di masjid, betul? Orang sakit diobatin di masjid, betul? Jadi apa tempat seperti itu namanya? Kalau sekarang untuk orang sakit apa namanya? Ruang serba? Lah, betul kan? Sekarang masjid untuk apa? Tertutup semuanya, menjadi kerdil. Masjid sekarang hanya untuk sholat saja. Dosa siapa? Itulah sebabnya akhirnya orang tidak dekat dengan masjid. Ngobrol di dunia, ngobrol dunia masjid 40 tahun pahalanya, ibadahnya yang diterima 40 tahun. Bayang. Tidur di masjid haram, ngobrol haram. Akhirnya habis sholat isya ditutup, buka lagi subuh, setelah subuh tutup lagi, buka lagi zuhur. Saya pernah menumpang kencing di Masjid Al-Furqan di Hargolis, pagarnya ditutup semua. Nah itu kan beca mangsing dimancingnya, wah jadi tutup aja. Engkau dibuka asar, nyong butuh ngujakin aja mana. Ya iya, nah itu persoalannya. Mungkinkah sekarang bisa dikembalikan seperti dalam pikiran Nabi? Nah, iya. Sholat Jumat itu adalah rapat mingguan. Sehari 5 kali ketemu dengan tetangga, sebulan sekali rapat mingguan. Di dalam rapat itulah diberikan pengarahan. 2 kali pidatonya. Pidato pertama laporan pembangunan masa minggu yang lalu, pidato yang kedua menyampaikan program-program yang kedua. Sekarang ada masjid khotbahnya tidak boleh pakai bahasa lokal, harus pakai bahasa Arab. Rapat apa kan? Itulah makanya yang khotbahnya pakai bahasa Arab, makmumnya pada ngantuk semua. Apa sebabnya ngantuk? Khotibnya gak beli paham kan? Oke, sudahlah, itu kan dalam rangka pendidikan, ya kan? Jangan terlalu kencang-kencang banget lah, ya kan gitu. Udah, PKL kan juga anak-anak kita dan mereka menjadi penerus kita. Jangan dikecilkan hati mereka, kan begitu. Nah kalau pengen benar, coba Anda DKM sebelum anak itu naik khotib, coba dicek mana teks pidatonya, coba dengarkan bacaannya. Yang salah kamu betulin, bukan dilarang. Setuju nggak begitu? Oke, makasih.